Salam sejahtera dan shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 14, itulah yang menjadi renungan kita pada hari ini Rabu tanggal 2 Maret 2022. Demikian bunyinya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Adapun topik daripada renungan ini adalah Tuhan memelihara seluruh musim kehidupan kita. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, adakah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang tanpa sepengetahuan Tuhan? Maka kita memberikan jawabannya, tidak ada. Segala apa yang terjadi Tuhan ketahui. Saat kita menikmati kesenangan, itu semua adalah pemberian Allah. Bahkan saat kita sedang mengalami dan merasa kelelahan, itu semua juga dalam sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu kehidupan kita adalah kehidupan yang berhadapan dengan waktu. Waktu yang terus berjalan secara linear. Dan tidak seorang pun yang sanggup melawan, menahan perjalanan akan waktu itu. Andai kata seseorang yang begitu takut
akan kegelapan malam, maka ia pun tidak sanggup untuk menahan matahari sehingga tidak terbenam. Di mana waktu itu akan terus maju, tanpa memikirkan panjang siapa dan urusan apa yang ada di hadapannya. Karena hanya Tuhanlah pemilik dari waktu itu. Tuhanlah yang mengatur waktu itu. Dengan demikian bagi manusia dan bagi segala makhluk lainnya, kehidupannya akan dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kekal. Ibarat musim, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan memiliki musim. Kapan dia bermusim untuk berbunga, berbuah, dan segala sesuatu proses yang dialaminya. Dikatakan pada ayat yang pertama bahwa segala sesuatu ada masanya. Manusia lahir, ada juga masanya ketika manusia mengakhiri segala-galanya. Manusia menanam, juga mencabut yang ditanamnya. Manusia tertawa maupun juga masa ketika manusia menangis, meratap, menari, dan lain sebagainya. Itulah ibarat dalam musim kehidupan kita ini. Dan proses itu wajib kita alami. Tidak ada seorang pun yang tanpa menjalani proses itu. Proses ketika seseorang itu masih muda dan menuju kepada dia menjadi orang atau pribadi yang tua. Proses manusia yang harus menjalani masa bekerja keras dan juga menikmati hari tua dan yang lain sebagainya. Lalu untuk apakah itu semua? Bukankah Tuhan dapat mengatur segalanya agar cukup dalam satu musim saja? Artinya misalkan cukup hanya satu musim, maka kita hanya menuai terus. Kita akan menikmati musim yang hanya berbahagia dan tersenyum terus. Atau yang lain sebagainya yang baik-baik itu. Ternyata persoalannya bukan di sana. Tuhan melakukan berbagai musim itu tentu memiliki maksud dan tujuan agar kita memahami bahwa segala sesuatu di atas segala-galanya ada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ada Dia yang lebih besar, yang mengendalikan dan mengatur kehidupan kita. Agar kita juga sadar di dalam segala musim itu. Ada saat kapan kita menikmati kehidupan di atas, artinya dalam menikmati segala kebaikan. Namun ada juga situasi yang terkadang kita di bawah ketika kita membutuhkan pertolongan. Dan tidak selamanya kehidupan itu mulus. Dan itu adalah untuk kebaikan kita. Dengan maksud agar tidak ada pribadi manusia yang angkuh. Agar semua manusia melakukan perencanaan bagaimana dia menggunakan waktu itu dengan baik. Seperti lagu itu, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, tapi hidup ini sudah menjadi berkat. Satu motivasi dari seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther, dia mengatakan, bila aku tahu esok dunia hancur, maka sekarang aku menanam apel. Artinya di sana bahwa pada waktu yang dijalani sekarang ini, dia akan tetap menebar, menanam kebaikan, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itulah yang harus kita kerjakan. Jangan kehidupan ini hanya ingin menikmati, hanya ingin merasakan apa yang baik itu, tetapi dia tidak pernah menanam dan melakukan apa yang baik itu. Karena inilah sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Untuk itu, apakah yang hendak disampaikan oleh nas ini kepada kita?
Yang pertama, waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Maka pergunakanlah kepada hal-hal yang benar dan kepada hal-hal yang berguna. Ada waktu kita untuk Tuhan dan ada pula waktu kita di dalam berbagai kegiatan dan rutinitas kita. Ada waktu kita bersedih, tetapi tidak selamanya kita bersedih. Ada pula waktu kita untuk tersenyum bahagia. Di sana kita akan merasakan tangan Tuhan yang menata, yang mengatur kehidupan kita, bahwa segala sesuatu akan indah dalam musim kehidupan ini bila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kepada kita disampaikan agar pakailah hidup, pakailah pekerjaan, pakailah seluruh pelayanan dan seluruh kehidupan kita ini untuk takut akan Tuhan. Sebab dikatakan tadi bahwa itu semua di dalam sepengetahuan Tuhan. Bahwa itu semua diperbuat Allah kepada kita supaya manusia takut akan Dia. Takut dalam arti tunduk, taat, bermohon, dan meminta hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang dikatakan, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, semuanya memiliki limit, semuanya memiliki batas. Ada masa perhentian. Bukan berarti agar kita menjadi orang yang pesimis dalam kehidupan ini, tetapi agar kita menjalani kehidupan dalam berserah bersama dengan Tuhan. Jangan kita lebih meminta dan mengharapkan sesuatu itu terjadi kepada kita, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur, yang menuntun kita di dalam segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, telah memelihara dan menghantarkan kami hingga pada saat ini. Ada banyak musim kehidupan yang kami alami. Terkadang kami mengalami suasana yang bersedih, tetapi tidak selamanya kami bersedih. Engkau juga membuat kami dapat tersenyum. Tidak selamanya kami berbeban berat, tetapi ada juga musim bagi kami untuk keluar dari beban berat itu. Maka dari sana kami semakin percaya bahwa Engkau hadir dalam kehidupan ini. Kami akan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan kami akan percaya senantiasa bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kami akan dihantar di dalam segala keadaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah seluruh kami di dalam apa yang hendak kami kerjakan pada hari ini. Engkaulah Allah yang akan kami turuti dan firman-Mu akan tetap kami nyatakan di dalam kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan ini, biarlah mereka terberkati oleh karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.